Oke, halo adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di pembahasan tryout by EduLab, yaitu untuk kelas 10 Saintek ya. Nah, di sini pastikan bahwa kamu disiplin dalam mengikuti pembahasan tryout kali ini dan selalu open kamera, gitu ya. Oke, untuk pembahasan tryout kali ini akan saya mulai langsung dari nomor 1. Oke, kita langsung mulai di pembahasan nomor 1. Saya bacakan soalnya yang merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian disebut bla bla bla. Oke, nomor 1, jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, kenapa kok yang A? Di sini saya akan bahas masing-masing pengertian dari pilihan jawaban A. Hipotesis, B. Metode, C. Variabel, D. Rumusan masalah, dan E. Variasi. Oke, untuk pilihan jawaban A, yaitu tentang hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari sebuah rumusan masalah dalam suatu penelitian. Oke. Kemudian pilihan jawaban B, metode. Metode adalah langkah-langkah tertentu yang sistematis dalam menemukan atau membuktikan suatu konsep ilmiah. Nah, kemudian untuk pilihan jawaban C, yaitu variabel. Nah, variabel adalah besaran-besaran yang mempengaruhi penelitian. Kemudian untuk pilihan jawaban delta, yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah adalah pertanyaan yang muncul dalam sebuah penelitian. Lalu untuk jawaban E, yaitu tentang variasi. Variasi adalah memberikan suatu perbedaan dalam sebuah penelitian atau melakukan sesuatu yang berbeda untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, itu tadi pembahasan untuk nomor 1 ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A. Hipotesis, yang merupakan jawaban sementara dari sebuah rumusan masalah dalam penelitian. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Oke. Nomor 2. Peran fisika dalam teknologi memberikan banyak keuntungan. Namun, di samping itu juga memberikan dampak negatif yang merugikan manusia. Di antaranya adalah, di pilihan jawaban A, membantu astronot untuk melakukan perjalanan keluar angkasa dengan pesawat ulang-alik. B,
terjadi pencemaran udara akibat gas buang, seperti gas karbon monoksida. Lalu C, munculnya inovasi transportasi modern yang menggunakan listrik dan elektromagnetik. Lalu D, berkembangnya sistem jaringan listrik dengan alternatif sumber energi bagi pembangkit listrik. Kemudian E, berkembangnya gadget dan penggunaannya. Nah, di sini pilihan yang benar jawabannya adalah yang B, yaitu terjadi pencemaran udara akibat gas buang seperti gas karbon monoksida. Nah, pencemaran akibat gas karbon monoksida ini dapat membahayakan ya. Tentunya yaitu membahayakan kesehatan manusia dan dapat menyebabkan pemanasan global. Oke. Nah, sehingga ini menjadi dampak negatif dari sebuah ilmu fisika. Itu dia tadi adalah dampak negatif dari ilmu fisika ya, yaitu pencemaran udara akibat gas karbon monoksida. Oke, yang selanjutnya kita bahas ke nomor 3. Nomor 3, dalam melakukan eksperimen, ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan, yaitu A, tetap, bebas, dan berubah. B, terikat, tetap, dan kontrol. C, terikat, kontrol, dan berubah. D, bebas, terikat, dan kontrol. Lalu E, bebas, berubah, dan terikat. Nah, yang mana jawabannya? Jawaban yang tepat dari soal nomor 3 adalah yang B, bebas, terikat, dan kontrol. Nah, jenis-jenis dari variabel dalam penelitian adalah variabel bebas, terikat, dan kontrol ya. Nah, ini adalah variabel-variabel dalam penelitian. Oke, yang selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Oke, nomor 4. Tahapan observasi atau pengamatan dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu pengamatan titik-titik. A, kuantitatif dan selektif. B, kuantitatif dan kualitatif. C, kuantitatif dan deskriptif. D, kualitatif dan selektif. Lalu E, kualitatif dan deskriptif. Oke, kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 apa nih? Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang B, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Oke, kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini adalah jenis dari penelitian. Oke, jenis penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penelitian kuantitatif yang menghasilkan suatu nilai atau angka, dan penelitian
kualitatif yang menghasilkan data berupa deskripsi tertentu tanpa angka. Nah, itu tadi tahapan observasi yang dapat dilakukan dalam dua cara ya, bisa pengamatan kuantitatif atau kualitatif. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Oke, di nomor 5, jika kita ingin meneliti teori-teori tentang kejadian alam yang ditinjau dari proses fisiknya, maka metode yang tepat adalah A. Metode laboratorium, kemudian B. Metode dokumentasi, C. Metode interview, D. Metode angket, dan E. Metode tes. Nah, untuk nomor 5, jawaban yang tepat jika kita ingin meneliti teori tentang kejadian alam, itu ya, maka metode yang tepat yaitu pilihan jawaban A, metode laboratorium. Nah, kejadian alam yang ditinjau pada proses fisiknya dapat diteliti teorinya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yang salah satunya adalah metode laboratorium. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau meninjau proses fisik dari kejadian alam, itu kita dapat meneliti teorinya menggunakan metode kuantitatif. Nah, salah satu metode kuantitatif itu adalah metode laboratorium. Oke, kemudian untuk soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6, itu soalnya tentang sebuah balok yang diukur menggunakan jangka sorong memiliki panjang, lebar, dan tinggi ditunjukkan pada gambar. Oke, di situ kita disuruh untuk mencari volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting. Nah, untuk menentukan, pastilah kita harus menghitung terlebih dahulu ya. Oke, kita hitung terlebih dahulu untuk masing-masing besarannya. Yang pertama yaitu besaran panjang. Oke, untuk besaran panjang, di sini coba saya tuliskan ya. Untuk besaran panjangnya, kalian bisa cek bahwa nilai dari skala utamanya yaitu skala yang atas sebelum 0 skala nonius yang bawah menunjukkan angka 1,8. Oke. Sedangkan untuk skala nonius yaitu skala yang lurus ya, bawah, skala bawah 0 sampai 10 yang lurus garisnya dengan skala utama. Di situ adalah angka 2, ya, yaitu angka 2. 1, 2. Gitu. Oke, berarti untuk panjangnya, oke, di sini saya akan tuliskan oke, untuk panjang P sama dengan
Oke, untuk panjangnya, skala utamanya menunjukkan angka 1,8 cm. Sedangkan untuk skala non-Newsnya menunjukkan angka 2. Oke, 2 ini kemudian kita harus kalikan dengan ketelitian jangka sorong. Ketelitian jangka sorong yaitu 0,01 cm. Maka skala non-Newsnya adalah 0,02 cm. Oke, sehingga hasilnya yaitu skala utama ditambah dengan skala non-News. Oke, SU ditambah dengan SN sama dengan 1,8 ditambah 0,02, yaitu 1,82 cm. Itu untuk besaran panjangnya. Nah, kita lanjutkan untuk besaran lebar, ya. Lebarnya, skala utama yaitu skala yang ditunjukkan di atas, gitu ya, sebelum skala non-News, yaitu 0,4 cm. Oke. Kemudian untuk hasil dari skala non-News, yang lurus garisnya dengan skala utama yaitu 6. Oke, 6. 5, 6. 6 ini lurus dengan skala utama 1. Oke. Berarti untuk lebarnya kita bisa tuliskan SU, skala utamanya tadi menunjukkan 0,4 cm. Sedangkan untuk skala non-News sama dengan, yaitu yang lurus tadi 6 ya. Berarti 6 kita kalikan dengan ketelitian jangka sorong 0,01 cm. Berarti hasilnya adalah 0,06 cm. Nah, hasil dari lebarnya ini kita jumlahkan, yaitu SU ditambah SN sama dengan 0,4 ditambah dengan 0,06. Hasilnya yaitu 0,46 cm. Selanjutnya, untuk besaran tinggi. Nah, di besaran tinggi, skala utamanya yaitu yang atas ya, sebelum 0 skala non-News, yaitu 0,3. Oh, maaf. Maksud saya 1 ya. Kan itu dimulai dari 1 ya. Berarti 1,3. Itu untuk skala utama. Kemudian skala non-News yang lurus dengan skala utama garisnya yaitu angka 5. Gitu ya. Caranya sama. Berarti di sini untuk tinggi kita peroleh skala utama sama dengan tadi didapatkan 1,3. Nah, untuk skala non-Newsnya, yaitu tadi yang garisnya lurus, yaitu 5 ya. 5 kita kalikan dengan taraf ketelitian jangka sorong. Hasilnya adalah 0,05 cm. Maka hasil dari tinggi SU ditambah SN sama dengan 1,3 ditambah 0,05, yaitu 1,35 cm. Nah, kita tadi disuruh untuk menentukan besar dari volume, ya, besar dari volume balok. Oke, untuk volume balok sendiri, untuk volume balok, di sini kita bisa rumuskan volumenya yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka bisa kita substitusikan yaitu 1,82 dikali
0,46 dikali 1,35. Oke, hasil dari perkalian 1,82 dikali 0,46 dikali 1,35 yaitu 1,1,022 cm pangkat 3. Oke, jangan lupa ya, bahwa berdasarkan aturan angka penting, maka penulisan volume baloknya kita ubah ke aturan angka pentingnya ya. Aturan angka penting yaitu bahwa hasilnya itu harus memuat jumlah angka penting paling sedikit, di mana panjang, lebar, dan tinggi ini memiliki 3 buah angka penting. Nah, karena ada 3 buah angka penting, maka nilai dari volume baloknya harus kita bulatkan menjadi 3 buah angka penting, gitu ya. Maka berdasarkan aturan angka penting, yaitu tadi memuat jumlah angka penting paling sedikit, gitu ya. Maka penulisan volume baloknya adalah V sama dengan kita bulatkan ya, V sama dengan 1,3022 kita bulatkan menjadi 3 angka penting, yaitu 1,13 cm pangkat 3. Nah, pilihan jawaban yang tepat berarti adalah yang kita geser ke atas, yang beta. Jawabannya adalah beta. 1,13 cm pangkat 3. Nah, itu untuk pembahasan kita di soal nomor 6. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, untuk soal nomor 7, di sini ada hasil dari pengukuran lebar dan panjang sebuah plat besi kecil menggunakan mikrometer skrup dan jangka sorong. Oke. Nah, di situ untuk lebarnya menggunakan mikrometer skrup dan panjangnya ini menggunakan jangka sorong. Gitu ya. Oke. Maka yang ditanyakan adalah luas plat tersebut. Oke, untuk menentukan luas platnya, maka kita bisa hitung ya, satu-satu kita baca hasil ukur dari lebar menggunakan mikrometer skrup terlebih dahulu. Oke, untuk mikrometer skrup, gambar yang sebelah kiri menunjukkan skala utama. Skala utama yaitu skala yang ada di sumbu utama. Yang horizontal. Oke, yang horizontal menunjukkan angka 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 dalam satuan milimeter. Maka skala utama yang ditunjukkan mikrometer skrup adalah 8,5 mm.
Kemudian, skala Nonius. Skala Nonius dari micrometer screw yaitu yang vertikal, di mana skala yang vertikal ini haruslah lurus dengan sumbu utama. Nah, yang lurus dengan sumbu utama yaitu ada di skala 33. Gitu ya. Nah, skala Noniusnya berarti 33. Di sini saya tuliskan untuk pembahasannya. Oke, untuk lebarnya terlebih dahulu ya. Lebar plat, ini tadi kita menggunakan micrometer screw. Oke, lebar plat menggunakan micrometer screw, tadi didapatkan hasil skala utamanya menunjukkan angka 8,5 mm. Sedangkan untuk skala Noniusnya yang lurus dengan sumbu utama adalah 33. Jangan lupa kalian kalikan terlebih dahulu dengan ketelitian micrometer screw ya. Ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Berarti hasilnya adalah 0,33 mm. Maka lebar dari platnya, yaitu skala utama ditambah dengan skala Nonius. 8,5 ditambah 0,33, yaitu 8,85 mm. Nah, selanjutnya yaitu panjang plat. Oke, panjang platnya kita baca ya, guys. Nah, di sini panjang platnya menggunakan jangka sorong. Oke, menggunakan jangka sorong dengan satuan sentimeter. Berbeda dengan micrometer screw yang menggunakan satuan milimeter ya. Untuk jangka sorong, skala utamanya kita baca di situ skala Nonius nolnya itu berada setelah angka 8,3 skala utama. Berarti skala utamanya yaitu 8,3 cm. Sedangkan untuk skala Nonius yang garisnya lurus dengan skala utama yaitu ada di angka 2,5. Ya, 2,5. Oke, di sini kita bisa tuliskan. Nah, karena tadi satuannya berbeda, kemudian untuk di pilihan jawabannya menggunakan sentimeter, maka kita ubah ya, satuan dari lebar plat menjadi sentimeter, gitu ya. 8,85 mm ini sama dengan 0,883 cm. Sorry, ini tadi belakangnya 3 ya, guys. Oke, 8,83 cm. Kemudian untuk panjang plat, yang digunakan yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong tadi mendapatkan hasil skala utamanya yaitu 8,3 cm. Sedangkan skala Noniusnya yang lurus dengan skala utama adalah 2,5. Jangan lupa kalian kalikan dulu dengan taraf ketelitian jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Sehingga hasilnya adalah 0,025.
cm ya. Nah, di sini kita dapatkan hasil untuk panjang plat, yaitu SU ditambah SN, sama dengan 8,3 ditambah 0,025, yaitu 8,325 cm. Nah, satuannya udah sama ya. Yang lebarnya tadi sudah cm, panjangnya juga sudah cm. Di sini kita bisa tentukan untuk luas platnya. Maka untuk luas plat, kita bisa menggunakan rumus L sama dengan panjang kali lebar ya. P dikali dengan L. Panjangnya adalah 8,325 dikali dengan 0,883 cm. Maka hasilnya yaitu 7,35 0975 cm pangkat 2. Oke. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang delta ya, yaitu 7,35 cm. Tentunya kita juga sama ya dengan soal sebelumnya, menggunakan aturan angka penting ya. Kalau kita gunakan aturan angka penting, berdasarkan aturan angka penting, maka luas plat dapat kita tuliskan menjadi, kita jadikan jumlah angka penting paling sedikit ya. Karena 8,325 itu ada 4 angka penting, dan 0,883 itu ada 3 angka penting, maka hasilnya adalah memuat 3 angka penting. Ya, memuat 3 angka penting, yaitu luasnya sebesar 7,35. Kita bulatkan ya menjadi 3 angka penting. Cm². Jadi jawabannya adalah yang do. Gitu. Oke, itu pembahasan soal untuk nomor 7. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Oke, di nomor 8. Gaussian melakukan 1 kali pengukuran untuk mengukur panjang pensil dengan mistar sesuai gambar di bawah. Nah, laporan hasil pengukuran tersebut dapat dituliskan titik-titik. Oke, guys. Nah, Gaussian ini menggunakan 2 sebagai acuan, ya. Angka 2 sebagai acuan, tidak dimulai dari angka 0. Kemudian kita hitung ke kanan, startnya ada di 2, kemudian berakhir di 5,5, gitu ya, berakhir di 5,5. Maka panjang hasil pengukuran penggarisnya yaitu 3,5. Gitu ya. Hasilnya adalah 3,5.
panjang hasil pengukuran menggunakan penggaris ya, yaitu sebesar 3,5 cm. Nah, kita tidak cukup menuliskan hasilnya hanyalah 3,5 cm. Kenapa? Karena kita juga harus menyertakan atau menuliskan dengan lengkap, gitu ya. Kita harus menyatakan setengah dari skala terkecilnya. Nah, skala terkecil dari penggaris adalah 0,1 cm, gitu ya. Maka untuk ketelitian alat ukur, yaitu ketelitian penggarisnya, kita bisa tuliskan ketelitian atau delta X, gitu ya. Oke, ketelitian penggaris atau delta X, bisa saya tuliskan bahwa delta X ini adalah setengah dari skala terkecil. Setengah dikali skala terkecil. Nah, setengah dari skala terkecil. Karena skala terkecil penggaris tadi adalah 0,1 cm, maka nilai dari delta X sama dengan setengah dikali 0,1 cm. Maka nilainya yaitu plus minus kurang lebih sebesar 0,05 cm. Nah, maka dari sini barulah kita bisa menuliskan ya untuk hasil ukurnya. Nah, penulisan hasil pengukuran panjang adalah, kita bisa tuliskan panjangnya adalah 3,5 ya, tadi hasilnya 3,5 plus minus 0,05. Hasilnya yaitu X plus minus delta X dalam satuan sentimeter. Maka kita bisa tuliskan yaitu 3,5 plus minus 0,05 cm. Ini ya, jawabannya yang tepat adalah yang delta. 3,5 plus minus 0,05 cm. Nah, ini untuk pembahasan nomor 8. Kemudian kita lanjut untuk nomor 9. Nomor 9, gaya sentripetal bekerja pada partikel yang bergerak melingkar dan bergantung pada massa partikel, yaitu M, kecepatan V, dan jari-jari lingkaran. Nah, besaran yang mempengaruhi gaya sentripetal tersebut dapat dituliskan sebagai F yang sebanding dengan M pangkat A, V pangkat B, lalu R pangkat C. Nah, masing-masing nilai A, B, dan C tersebut adalah titik-titik. Oke, nomor 9, di sini kita akan bahas tentang
besaran dan satuan ya. Besaran dan satuan. Oke, untuk menentukan nilai A, B, dan C, maka di sini mari kita bahas bersama. Oke, saya mulai dari satuan dari gaya ya. Untuk satuan dari gaya, gaya itu disimbolkan dengan F. Nah, satuannya yaitu kilogram meter per second kuadrat. Gitu ya. Kemudian untuk satuan dari massa, atau M, yaitu kilogram tentunya ya. Lalu satuan dari, tadi ada massa, juga ada kecepatan. Kecepatan dengan simbolnya V, satuannya yaitu meter per second. Nah, lalu untuk satuan dari jari-jari lingkaran. Satuan dari jari-jari lingkaran, jari-jari atau R, ini satuannya adalah meter ya. Oke, satuannya meter. Maka di sini kita bisa tuliskan persamaannya tadi ya, persamaannya di mana F sama dengan M pangkat A dikali dengan V pangkat B dan R pangkat C. Lalu kita substitusikan masing-masing satuannya ya. F-nya adalah kilogram meter per second kuadrat sama dengan massanya adalah kilogram pangkat A dikali V-nya yaitu meter per second pangkat B, lalu R-nya jari-jari lingkarannya adalah meter pangkat C. Nah, di sini kilogram meter per second kuadrat juga bisa saya tulis sebagai kilogram meter second pangkat negatif 2. Pangkatnya positif di bawah, saya bawa ke atas jadi negatif. Maka ini sama dengan, tetap ya, yaitu kilogram pangkat A. Kemudian ada meter pangkat B. Saya jabarkan satu-satu. Lalu second, pangkatnya menjadi negatif B. Tadi kan ini meter pangkat B dan second pangkat B. Second pangkat B-nya saya pindah ke atas menjadi second pangkat min B. Dikali dengan meter pangkat C. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk masing-masing satuan. Masing-masing satuannya untuk kilogram, di sini untuk F-nya, kilogramnya pangkat 1 ya. Berarti bisa saya tuliskan di sebelah kanan, kilogram pangkat 1 sama dengan ada kilogram pangkat A. Di ruas kiri kilogramnya pangkat 1, di ruas kanan kilogramnya pangkat A. Berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai A ini sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk meter. Satuan meter. Kita tinjau untuk satuan meter ya. Di ruas kiri, meter pangkat 1.
Oke, kemudian di ruas kanan ada meter pangkat B dan meter pangkat C. Berarti ada meter pangkat B dikali meter pangkat C. Sehingga bisa saya tuliskan meter pangkat 1 sama dengan meter pangkat B plus C. Gini ya. Atau juga bisa kita tuliskan B plus C sendiri hasilnya adalah 1. Itu untuk yang satuan meter. Gitu ya. Itu satuan meter. Kemudian kita lanjut ke satuan second. Oke, untuk satuan second, di ruas kiri, second-nya pangkat negatif 2 ya. Sama dengan di ruas kanan, mohon maaf, ini saya kasih space. Second-nya ruas kiri pangkat negatif 2, sedangkan di ruas kanan, second pangkat negatif B. Berarti bisa saya tuliskan bahwa B negatif B sama dengan negatif 2, atau nilai dari B sendiri adalah 2. Nah, di sini kita bisa substitusikan untuk mencari nilai C tadi ya. Oke, untuk mencari nilai C, B-nya ini 2. 2 ditambah C sama dengan 1. Berarti C sama dengan 1 dikurangi 2. Sehingga nilai dari C ketemu nih. C-nya adalah negatif 1. Oke, berarti ketemu bahwa nilai C-nya adalah negatif 1. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ya, masing-masing untuk A-nya tadi ketemu 1, lalu B-nya 2, dan C-nya negatif 1. A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 1. Sehingga pada nomor ini jawaban yang tepat adalah yang do. Ya, itu caranya untuk menentukan perpangkatan. Atau kayak kita itu mau bikin rumus dari F yang tergantung pada besaran massa, kecepatan, dan juga jari-jari, yaitu gaya sentripetal ya. Gitu. Next, kita ke nomor 10. Oke, nomor 10. Lintasan sebuah partikel dinyatakan dengan persamaan X sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat ditambah DT kuadrat dengan X menunjukkan tempat kedudukan dalam sentimeter, T menyatakan waktu dalam second, dan A, B, C, D masing-masing merupakan konstanta. Nah, dimensi dari C adalah titik-titik. Oke, di sini akan saya bahas. Oke, tadi persamaannya saya tulis ulang ya. Untuk persamaan yang diketahui, X sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat
ya, ditambah DT pangkat 3, gitu. Nah, kita suruh mencari dimensi dari C. Oke, dimensi dari C. X sendiri satuannya adalah sentimeter ya. Satuan dari X adalah sentimeter. Maka dimensi dari X adalah L atau length. Ya. Nah, kemudian satuan dari T adalah second. Oke, maka dimensi dari T adalah T itu sendiri atau time. Nah, dari sini karena persamaannya tadi X sama dengan A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3, maka dimensinya haruslah sama dengan L. Gitu ya. Kenapa? Karena hasilnya adalah dimensi dari X. A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3, hasilnya adalah berdimensi L. Nah, kita itu bisa menjumlahkan besaran-besaran itu jika dimensi atau satuannya sama. Gitu ya. Maka dimensi dari masing-masing yang akan kita jumlahkan, yaitu dimensi dari A, kemudian DT, dimensi dari A, DT, kemudian CT kuadrat, dan DT pangkat 3 adalah L juga. Nah, ini ya, jadi dimensinya haruslah L yang sama dengan dimensi X. Gitu. Sehingga di sini juga bisa kita tuliskan, kalau kita mau cari dimensi dari C ya, maka kita tuliskan yang C aja cukup, yaitu C dikali T kuadrat sama dengan L. Dimensinya ya, dimensinya adalah L. Maka C dikali dimensi dari T atau time, yaitu T pangkat 2 sama dengan L. Begini ya. Sehingga C-nya sama dengan, kita pindah ruaskan, yaitu L dibagi dengan T pangkat 2 ya. Dari ruas kiri T kuadrat, saya pindah ruas kanan, jadi dibagi T kuadrat. Atau C-nya sama dengan, kalau kita setarakan, yaitu L, T pangkatnya 2 pindah ke atas, jadi negatif 2. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu L T pangkat negatif 2. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 10. Maksud saya nomor 11 ya. Tadi barusan kita nomor 10. Oke. Nomor 11. Jarak rata-rata bumi ke matahari adalah, wow, nolnya banyak banget.
Di situ berarti 149 triliun ya, miliar. Jika dituliskan dengan notasi ilmiah, jarak bumi ke matahari adalah titik-titik meter. Oke. Nah, di sini berarti kita harus menuliskan dalam notasi ilmiah ya. Kita tuliskan dalam notasi ilmiah. Penulisan notasi ilmiah yang benar adalah angka harus dalam bentuk satuan. Tidak boleh puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Jadi angkanya harus dalam bentuk satuan. Sehingga, nah dalam bentuk satuan ini juga bisa saya tuliskan dengan A, koma bla 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 dikali 10 pangkat N. Gini ya. A ini merupakan bilangan asli, mulai dari 1 sampai dengan 9. Kemudian diikuti angka selanjutnya dikali 10 pangkat N. N ini adalah perpangkatan atau eksponensial. Jadi ini adalah penulisan notasi ilmiah. Sehingga kalau kita tulis ulang, ya, tadi nilainya adalah 149, nolnya ada 9. 23 meter. Kita harus ubah ke bentuk notasi ilmiah. Berarti ini bisa juga saya tulis 149 dikali 10 pangkat nolnya. Tadi ada 9 ya, mohon maaf. Kurang. Oke. 0,00 meter sama dengan 149 dikali 10 pangkat 9 meter. Nah, kita harus menuruti penulisan notasi ilmiah ya, yaitu A, bla bla bla, di mana A itu adalah satuan angka ya, berupa satuan 1 sampai dengan 9, maka ini bisa kita tuliskan sama dengan 1,49. Kalau 1,49 berarti 10-nya pangkat 11 meter. Gitu ya. Karena komanya berpindah ke kiri 2. Kalau berpindah ke kiri, maka pangkatnya kita tambah 2. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah 1,49 dikali 10 pangkat 11 meter ya. Nah, yaitu jawabannya yang Charlie. Itu untuk nomor 11 ya. Selanjutnya di nomor 12. Oke. Nomor 12. Hasil pengukuran panjang, lebar, dan tinggi suatu balok adalah 5,70 cm, 2,45 cm, dan 1,62 cm. Volume balok hasil pengukuran tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini kita harus menggunakan aturan angka penting. Jangan lupa ya. Volume balok. Oke. Volume balok ini bisa kita tuliskan untuk volume balok
sama dengan panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Panjangnya tadi yaitu 5,70 dikali dengan lebarnya 2,45 dikali dengan tingginya 1,62. Nah, hasilnya yaitu 22,6233 cm pangkat 3. Nah, di sini kita harus menggunakan aturan angka penting. Apa tadi? Untuk perkalian, aturan angka penting, kita gunakan jumlah angka penting paling sedikit. Ya, 5,70 di situ ada 3 angka penting. 2,45, 3 angka penting, dan 1,62 yaitu 3 angka penting. Maka jawabannya haruslah kita bulatkan menjadi 3 angka penting. Berdasarkan aturan angka penting, maka penulisan hasil volume yang tepat adalah, kita bulatkan ya, yaitu V sama dengan P sama dengan 22,6. Ini kalau kita bulatkan menjadi 22,6 cm pangkat 3 yang mengandung 3 buah angka penting. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. 22,6 cm pangkat 3. Oke. Selanjutnya kita bahas soal nomor 13. Oke, di soal nomor 13. Dua buah muatan Q1 dan Q2 berjarak R1 sama lain. Gaya kolom yang terjadi dapat dituliskan dengan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa dimensi dari tetapan kolom K adalah titik-titik. Oke, kita akan mencari dimensi dari K atau tetapan kolom. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, kita tulis dahulu persamaan dari F tadi ya. Oke, persamaan dari F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Oke, berarti persamaan dari K itu sendiri, kalau kita pindah ruaskan ya, R kuadratnya dibagi, pindah ruas menjadi dikali, yaitu F dikali R kuadrat. Q-nya kita bagi ya, yaitu Q1 dikali dengan Q2. Oke, gini ya. Nah, kemudian kita list nih untuk masing-masing satuan dan dimensinya. Oke. Satuan dan dimensi dari gaya atau F. Oke. Satuan dan dimensi dari gaya atau F ini adalah, kita bisa tuliskan satuannya yaitu kilogram meter per second kuadrat ya. Kilogram meter per second kuadrat. Dengan dimensinya, berarti kilogram adalah dimensi massa, meter adalah dimensi panjang, length,
dan sekon, berarti dimensi dari time, waktu. Negatif 2 ya, jangan lupa di situ sekonnya pangkat 2, kita tarik ke atas menjadi pangkat negatif 2. Nah, selanjutnya yaitu satuan dan dimensi dari jarak atau R. Tadi ya, jarak atau R. Nah, kalau jarak satuannya adalah meter, sehingga dimensinya adalah length, L. Ini aja. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu ada konstanta Q ya, tadi. Konstanta Q. Berarti satuan dan dimensi dari muatan. Q itu adalah kuat atau muatan. Satuan dari muatan ini adalah kolom ya. Satuannya adalah kolom. Dan dimensinya yaitu adalah I dan T. IT. Dari mana Mbak IT? Muatan itu adalah kuat arus dikali waktu. Kuat arus itu memiliki dimensi I dan waktu memiliki dimensi T. Gitu ya. Sehingga kolom, satuan kolom dari muatan memiliki dimensi IT. Oke. Sehingga dari sini bisa kita substitusikan ya, guys. Nah, bisa kita substitusikan untuk dimensinya langsung. Berarti K sama dengan F-nya tadi, yaitu M, L, lalu T, pangkat negatif 2, kita kali dengan R kuadrat. R-nya adalah L, berarti L pangkat 2 kuadrat, gitu ya, dibagi dengan Q, 1 dan Q2. Berarti ada 2 buah Q ya, kita kalikan, sama dengan Q kuadrat. Kalau Q kuadrat, Q1-nya tulislah adalah IT, kemudian Q2-nya juga IT. Sama-sama IT ya. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan dimensi dari K sama dengan, ini M-nya tetap pangkat 1, lalu L-nya menjadi pangkat 3, oke? Lalu T, time-nya pangkat negatif 2, dibagi dengan I-nya pangkat 2, dan T pangkat 2. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan ya. Maka dimensi dari K ini sendiri kita urutkan mulai dari I. Oke, I-nya di situ berarti I-nya pangkat negatif 2. Oke, ini I pangkat 2-nya kita taruh ke atas menjadi I pangkat negatif 2, gitu. Kemudian kita urutkan lagi T. T-nya yang atas pangkat negatif 2, yang bawah pangkat 2. Berarti negatif 2 dikurangi 2, yaitu negatif 4. Itu untuk T-nya. Lalu M, massa. Massanya yaitu tetap pangkat 1. Oke? Sedangkan L-nya yaitu pangkat 3. Nah, sehingga jawaban yang tepat yaitu I pangkat negatif 2, T pangkat negatif 4, M pangkat 1, dan L pangkat 3. Jawaban yang tepat yaitu adalah yang alfa. Oke.
pangkat negatif 2, T pangkat negatif 4, M, L pangkat 3. Oke, itu tadi pembahasan untuk soal nomor 13 ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 14. Nah, 14, dimensi dari kecepatan anguler adalah bla bla bla. Oke. Biar kita tahu, kita coba tuliskan persamaannya dulu ya. Kecepatan anguler atau biasa kita kenal sebagai kecepatan sudut. Ini ya, memiliki persamaan, yaitu persamaan matematisnya omega ya. Kecepatan anguler atau kecepatan sudut ini bisa kita tuliskan sebagai omega. Omega ini sama dengan V per R. Gitu ya. V itu sendiri V ini adalah kecepatan linear ya. Ini adalah kecepatan linear dengan satuan meter per second tentunya. Maka dimensinya kecepatan linear meter per second ya, satuannya memiliki dimensi, berarti dimensinya adalah meter, yaitu length, dan second, yaitu time. Pangkatnya negatif 1. Kemudian untuk R, ini adalah jari-jari. Jari-jari tentunya dengan satuan meter memiliki dimensi, yaitu M ya, meter, maka dimensinya adalah length atau panjang. Nah, tadi T-nya pangkat negatif 1. Oke. Nah, maka dimensi dari kecepatan anguler adalah, kita bisa tuliskan omega tadi. Maka omega sama dengan V-nya tadi adalah kecepatan linear, dimensinya L T pangkat negatif 1 dibagi dengan jari-jari dengan dimensi L. Oke. L-nya bisa kita coret nih. Nah, berarti dimensi dari omega ini adalah T pangkat negatif 1. Sehingga jawaban yang tepat dari soal nomor 14 yaitu adalah yang Charlie. T pangkat negatif 1. Di soal terakhir, nomor 15. Di 15 ada 8 besaran fisika. Nah, pasangan yang memiliki dimensi sama adalah titik-titik. Oke, nomor 15. Di sini akan saya tuliskan satu persatu ya. Mulai dari perpindahan. Biar lebih jelas. Oke. Untuk perpindahan, satuannya adalah meter. Kemudian dimensinya adalah, berarti kalau meter dia length ya, L. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu momentum.
momentum memiliki satuan kilogram meter per second, sehingga memiliki dimensi kilogram berarti adalah massa, kemudian meter adalah length atau panjang, sedangkan second adalah time. Pangkatnya tentu negatif 1 ya, kan per second. Jadi pangkatnya kita naik ke atas, pangkatnya jadi negatif 1. Kemudian untuk yang ketiga, tadi adalah momen gaya. Momen gaya memiliki satuan Newton meter. Newton meter. Maka memiliki dimensi dimensi dari momen gaya berarti Newton ya. Newton tadi adalah kilogram meter per second kuadrat. Maka dimensi dari momen gaya yaitu massa M, kemudian panjang L, pangkat 2, dan T, time-nya pangkat negatif 2. Lalu yang keempat, yaitu besaran usaha. Usaha memiliki satuan joule. Joule atau juga Newton meter. Boleh ya, Newton meter. Gaya dikali perpindahan. Berarti dia memiliki dimensi yang sama dengan momen gaya, yaitu massa, panjang pangkat 2, dan T, time pangkat negatif 2. Oke. Lalu besaran yang nomor 5. Nomor 5 tadi besarannya yaitu impuls. Impuls ya, namanya momentum. Impuls ini memiliki satuan kilogram meter per second. Sehingga dia satuannya sama dengan momentum ya. Dimensinya sama dengan momentum, yaitu MLT pangkat negatif 1. Kemudian yang nomor 6, ada besaran debit. Oke, debit ini memiliki satuan meter pangkat 3 per second. Sehingga memiliki dimensi meter, berarti dimensinya adalah length pangkat 3 per second, berarti yaitu T atau time pangkatnya negatif 1. Kemudian yang nomor 7 ada besaran medan listrik. Nah, medan listrik ini memiliki satuan Newton per Coulomb. Sehingga dia memiliki dimensi untuk medan ini dimensinya adalah I, kuat arus ya, I pangkat negatif 1. Kemudian selain I juga ada MLT pangkat negatif 3.
Nah, yang terakhir yaitu besaran arus listrik. Nah, arus listrik memiliki satuan ampere tentunya ya, dan dimensinya karena dia adalah besaran pokok tentu hanya satu dimensi kuat arus yaitu I. Jadi ya. Oke, tunggu sebentar, saya ganti perangkatannya. Dari yang terakhir. Oke, tadi ya. Untuk masing-masing satuan dan dimensi dari 8 buah besaran. Nah, dimensi yang sama berarti kita bisa cek di sini. Dimensi yang sama adalah 2 dan 5. Ya. Besaran 2 dan 5 yaitu antara momentum dan impuls. Besaran yang memiliki dimensi yang sama yaitu besaran momentum dan impuls 2 dan 5. Kemudian tadi ada yang sama lagi ya, yaitu nomor 3 dan 4, momen gaya dan usaha. 3 dan 4. Gitu ya, yang sama momentum impuls dan 3, 4, momen gaya usaha. Gitu ya. Nah, di sini meskipun 3 dan 4 ini memiliki satuan yang sama dan dimensi yang sama, tapi momen gaya itu adalah besaran vektor, sedangkan usaha itu adalah besaran skalar. Sehingga 3 dan 4 ini memiliki besaran yang berbeda. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang beta. Oke, jadi jawabannya tidak yang C ya. Di sini saya kasih keterangan. Besaran momen gaya merupakan besaran vektor. Sedangkan usaha merupakan besaran skalar. Jadi beda ya antara vektor dan skalar. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 2 dan 5, momentum dan impuls. Oke, itu tadi pembahasan tryout reguler pertama untuk kelas 10 ya. Kalau boleh saya ulangi, nomor 1 jawabannya adalah A, 2 adalah B, 3 adalah Do, 4 adalah B, 5 adalah A, 6 adalah B, 7 adalah Do, 8 adalah Do, 9 adalah Do, 10 adalah B, 11 adalah C, 12 adalah B, 13 adalah A, 14 adalah C, dan 15 terakhir yaitu adalah B.
Nah, itu tadi pembahasan soal untuk tryout kelas 10 Saintek. Bagi yang sudah bergabung, jangan lupa untuk mengisi presensi di link yang sudah dikirimkan oleh admin lewat chat Zoom. Oke, demikian dulu pembahasan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat selalu.